98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Wonosobo, 98 FM Radio Purnama Sidi, mencerahkan, inspiratif. Apa kabar sahabat Purnama Sidi? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada sore hari ini kembali hadir dia menemani Anda, menyapa Anda kembali bersama dengan Aisyah. Ya, dan spesialnya kali ini dia sudah bersama dengan pimpinan cabang Aisyah Selomerto ya. Bersama dengan siapa? Nanti sudah hadir di studio Radio Purnama Sidi narasumber kita ya. Dan pada bincang-bincang kali ini kita akan bahas mengenai daycare lansia Aisyah ya, yang ini baru-baru ini tuh booming ya. Ya, dan tentunya dia bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Bu Min nih dari Aisyah cabang Selomerto. Kita akan bincang-bincang lebih lengkap mengenai daycare lansia Aisyah. Jadi untuk Anda bisa yuk gabung bareng dia, dan juga Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini melalui channel YouTube di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Baik, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam Mbak Dea, selamat sore. Apa kabar Mbak Dea? Alhamdulillah Dea sehat Ibu. Bu Min sehat Bu Min? Alhamdulillah, seperti yang Mbak Dea lihat hari ini bisa bersama-sama di Radio Purnama Sidi Mbak Dea. Oke, baik, alhamdulillah ya Bu ya, sehat dan juga tentunya tetap semangat Ibu ya pada kesempatan sore hari ini. Ya Bu Min, mungkin bisa disampaikan dan juga perkenalan terlebih dahulu nih Bu Min terkait dengan siapa sih ini narasumber yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan tentunya bersama dengan pimpinan cabang Aisyah Selomerto. Silahkan Bu Min. Ya, makasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misminah. Biasa teman-teman memanggil saya Bu Min ya Mbak Dea. Iya. Barangkali malah bingung ketika harus Misminah yang mana ya gitu. Nah ini hari ini saya mewakili dari daycare lansia Aisyah Selomerto, yang mana memang kata Mbak Dea lagi booming ya. Kebetulan kami memang beberapa kali bertemu dengan Pak Bupati langsung, dan kemudian kami ini untuk kemarin alhamdulillah juga Pak Bupati menghadiri di daycare lansia kami. Oke. Itu Mbak Dea sementara perkenalannya. Baik, ya Mbak Dea. Ya Bu Min, di kesempatan sore hari ini senang sekali, dan spesialnya kita akan bahas mengenai seputar daycare lansia Aisyah Walidah ya. Kalau di cabang Selomerto itu namanya Walidah ya Ibu ya? Betul. Oke. Ya, dan dia mau tanya-tanya nih Ibu, kalau daycare lansia Aisyah atau yang biasa disebut DCLA gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih Bu ini program dari daycare lansia Aisyah ini Bu, terutama di pimpinan cabang Aisyah Selomerto? Terima kasih Mbak Dea. Jadi daycare lansia Aisyah itu nama yang sudah diterapkan oleh pimpinan pusat Mbak. Oke. Ya, kemudian dari daycare lansia itu kami di cabang Selomerto mengambil nama Walidah. Kenapa saya mengambil nama Walidah? Walidah adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan mungkin kalau kita langsung yang pasti itu namanya adalah daycare lansia Aisyah. Itu tidak boleh, kita tidak boleh menggunakan yang lain ya. Maksudnya harus Aisyah tetap ada di situ. Kemudian kita mengambil nama Walidah tersebut. Nah ini daycare lansia Aisyah ini adalah pusat dari layanan yang berbasis masyarakat tentu saja. Kita tidak melayani hanya dari warga Aisyah saja Mbak Dea. Akan tetapi kita juga melayani dari siapapun yang sudah untuk masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui berbagai program. Nah, program kegiatan kami terstruktur Mbak Dea, meliputi 7 dimensinya, yaitu ada dimensi spiritualnya, ada fisik, kemudian ada intelektualnya, kemudian emosional, dan sosial kemasyarakatan, serta kita juga dihadapkan dengan lansia bahagia dengan vokasional. Di situ yang paling menyenangkan itu di situ Mbak Dea. Luar biasa dan yang terakhir
dimensi yang kita kembangkan adalah dimensi lingkungan. Itu Mbak Dia, oke. gambarannya seperti itu. Waduh, nih baru prolog sudah lengkap sekali ya sahabat Purnama CD ya. Oke, Bu Min, dia kembali Iya. akan tanya nih Bu, Iya. daycare lansia Aisyah gitu ya. Oke. Ngomongin tentang daycare itu kan identik dengan wah gimana caranya lansia itu menjadi lansia yang sehat kayak gitu ya Gitu, Bu ya. betul. Dan lansia-lansia ini kayaknya juga ada 7 dimensi. Nah, ini menarik sekali ya sahabat Purnama CD. Pasti sahabat Purnama CD juga sudah penasaran ya. 7 dimensi yang tadi disampaikan tuh lengkap sekali. Nah, Ibu mungkin bisa disampaikan ke sahabat Purnama CD dan juga pemirsa channel YouTube yang saat ini sedang mendengarkan, dari 7 dimensi itu apa saja dan bagaimana sih Bu yang sudah dilakukan daycare lansia Aisyah pimpinan cabang Aisyah Selomerto? Ya Mbak, terima kasih. Jadi untuk bagaimana kita mengembangkan 7 dimensi yang dimiliki oleh lansia itu, yang pertama adalah spiritual seperti tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana kita itu mengembangkan keyakinan beliau, nggih, Oke. dan nilai yang dianut oleh lansia itu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita setiap pagi ada zikir pagi Mbak Dia. Oke. Kemudian ada juga sholat duha, dan yang tak kalah pentingnya itu adalah mereka membiasakan membaca Al-Quran. Dan setiap kali kita ketemu itu minimal 2 lembar. Oke. Dan itu kan mungkin kalau di rumah mungkin wah sudah 1 ruku aja udah, tapi Iya. itu dipaksa ya Bu. Kalau pembiasaan itu kan harus dipaksa dengan bersama-sama, dengan dibiasakan, maka para lansia itu kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Seperti kemarin pada saat Pak Bupati datang ke DCLA Walidah, ini juga disampaikan. Ini ada program yang sangat luar biasa di Wonosobo. Ini adalah nanti semua warga Wonosobo itu diharapkan setiap hari untuk membaca Al-Quran. Itu baru dimensi spiritualnya. Kemudian ada dimensi fisik Mbak. Baik. Kalau saat sekarang kan lansia itu perlu sehat. Nah ini kita juga mengawali pembiasaan itu menjaga kesehatan. Oke. Nanti para sumber juga kita datangkan. Kita juga mengundang narasumber dari PKU Muhammadiyah ya, yang itu sudah biasa ataupun sudah rutin, sudah terjadwal di pekan pertama. Ya, selain memberikan edukasi dari PKU ini sendiri juga memberikan langsung praktek Mbak Dia. Misalkan pada saat itu kok psikoterapi yang datang. Oke. Jadi para lansia itu diajak untuk praktek untuk Baik. ini loh terapinya agar lututnya enggak seperti Nyeri, apa ya, baik. seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada intelektualnya. Nah, intelektual ini diterapkan di sini bagaimana kita itu mengajak mereka untuk tetap belajar, untuk mau belajar. Karena kemauan itu yang biasanya sangat susah ya Mbak Dia. Oke, baik. Dan alhamdulillah untuk kita menyebutnya mahasiswa Mbak Dia. Baik. Oke. Mahasiswa di daycare lansia Walidah ini sangat luar biasa. Dia punya semangat yang tinggi ya untuk datang, karena juga selain itu kami sering ngobrol, monggo sampaikan ke putra-putri panjenengan, salam dari kami dan lain sebagainya, baik. untuk menjalin komunikasi antara pengelola yang ada di daycare lansia dengan keluarganya, oke. dengan putra-putrinya. Karena jangan sampai putra-putrinya juga nggak tahu ini ibunya tuh kemana gitu ya. Ternyata si anak itu harus tahu apa yang menjadi kegiatan dari ibunya di usia lanjut ini. Kemudian ada emosional ya, dimensi emosional di mana para lansia itu diajak untuk mengolah emosinya dengan bersama ya, dengan kebersamaan, dengan setiap hari berjumpa dengan orang lain, ini kan otomatis akan memahami satu dengan yang lain, dan ini akan menjaga keseimbangan beliau. Nah, ini Mbak, yang biasanya paling diminati itu adalah yang dimensi vokasional, di mana dimensi vokasional yang sudah kami terapkan, kami memiliki di daycare lansia ini kami memiliki
angklung Mbak, yang kemarin oke. sangat pada saat kita wisuda itu Pak Bupati aja minta, loh kok cuma satu lagunya, sementara memang kita baru menyiapkan satu. Oke. Bukan hal yang mudah ternyata Mbak untuk melatih lansia. Baik. Tapi beliau itu sangat Enjoy ya, luar Bu, ya. biasa. Selain enjoy, dia itu semangatnya. Oke. Walaupun hujan dan dia terus, ayo Mbak, kapan latihan angklungnya? Jadi kami termotivasi untuk itu. Oke, baik. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Beliau itu juga menyayangi lingkungannya. Selain memanfaatkan lingkungan yang ada di rumah, kami juga memotivasi beliau-beliau ini untuk bagaimana memanfaatkan lingkungan rumah itu nanti akan diberdayakan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan. Seperti itu Mbak Dia, gambaran gambaran dari apa? Ada satu lagi yang belum saya sebutkan, yaitu sosial kemasyarakatan. Oke, baik. Dengan adanya beberapa dimensi yang kami pelajari itu, antara lain dimensi kemasyarakatan itu kan dengan seringnya bertemu dengan orang lain, otomatis sosial kemasyarakatan beliau-beliau itu bertambah dan sangat luar biasa Mbak Dia. Kapan-kapan boleh main, kompaknya Oke. luar biasa Mbak Dia. Iya. Kemarin dia sempat lihat dari foto-fotonya ya Bu ya, karena Nggih. sempat bikin beritanya juga. Waduh, Nggih. ini ceria-ceria banget gitu ya lansianya ya. Iya betul Oke, Mbak Dia. Ibu ini luar biasa sekali ya. Ada 7 dimensi yang memang dilakukan nih di daycare lansia Aisyah. Ibu kalau dia boleh tahu, untuk daycare lansia Aisyah di Selamerto ini kelasnya itu setiap hari apa Bu? Oh iya Mbak, pembelajaran kami baru 1 pekan sekali Mbak Dea. Oke. Dan ternyata ketika 1 pekan sekali itu, alhamdulillah kemarin saya habis di wisuda, kita sudah beberapa ibu yang Oke. datang gitu Mbak Dea. Baik, ini sudah ada wisuda pertama berarti ya Bu ya. Iya. Ini berarti sudah berlangsung selama berapa bulan Ibu? Sebetulnya gini Mbak, awal dari kita berdiri itu kan, ya pokoknya kita kan nggak punya, bukan seperti sekolah umum ya. Kita punya target harus hafal ini, harus bisa ini. Yang namanya sekolah lansia itu yang penting dia bahagia, yang penting dia sehat, dan yang penting dia dimensi dari 7 dimensi itu bisa diterapkan pada usia-usia lanjut gitu. Dan yang terpenting lagi, yang penting itulah lansia itu semangat dan juga dia itu tidak merasa, apalagi yang anaknya itu jauh ya Mbak Dia ya, Masya Allah, kasihan ya Mbak harus sendiri. Baik. Gitu. Nah kemudian kita yuk ternyata masih punya teman ya, masih punya sahabat yang bisa untuk curhat ya, karena itu merupakan dimensi emosional mereka itu akan terbentuk ketika seperti kita waktu sekolah Mbak Dia, ingat ya, kita kan mesti ada teman ngobrol, Iya, betul. teman curhat. Nah, di usia-usia senja mereka ketika dia harus sendiri, ini ada tempat, ada rumah di hari Selasa itu bisa berkumpul. Seperti itu, Mbak Dia. Baik, ini berarti untuk pertemuannya itu setiap hari Selasa Iya, ya? iya. Oke, ini jadi untuk sahabat Purnama Sidi menarik sekali ya, ini kegiatan yang sangat bermanfaat nih bagi para lansia yang mungkin sahabat ada yang di daerah Selamerto dan sekitarnya nih mau ikut gabung, bisa langsung hubungi Bu Min nanti ya. Oke. Ini yang sekolah kebetulan tidak hanya dari Selamerto. Oh gitu. Nggih. Wah. Dari Sawangan ada, dari Wonosobo juga ada. Oh gitu. Nggih, Baik. alhamdulillah. Nggih. Ya. Dan nanti dia akan tanya-tanya nih seputar daycare lansia Aisyah Selamerto. Tapi dia masih mau tanya-tanya Bu. Baik Bu, biasanya untuk kegiatan selama 1 pertemuan ya Bu ya di daycare lansia Aisyah itu pembelajaran dan kegiatannya tuh seperti apa Ibu? Mungkin bisa disepil ya ke sahabat Purnama Sidi. Gini Mbak Dia, awal itu kita mulai 7:30. Masya Allah Mbak Dia, namanya lansia itu kalau sudah menjadi pembiasaan itu sangat luar biasa. Oke. 7:30 itu pasti beliau-beliau sudah datang. Wow, on time ya. Iya on time banget ya. Lain dengan kita masih urusan A, B, C sampai Z belum selesai gitu. Baik. Kemudian diawali dengan senam. Nah itu kan sudah masuk di kesehatannya, dimensi Baik. kesehatannya Baik. masuk di situ. Kemudian setelah senam, beliau habis senam itu ambil wudhu ya, istirahat sebentar, ambil wudhu untuk sholat duha. Nah sholat duha, setelah sholat duha kemudian tadarus bersama. Setelah tadarus zikir pagi ya. Nanti kalau memang pas ada narasumber yang mengendaki agak awal gitu, itu kemudian
kita tidak untuk Asmaul Husna itu hafalan Asmaul Husna nanti kita ya tetap ada, tapi itu tidak biasanya tidak semua atau nah kemudian kita utamakan yang misalkan jadwalnya hari itu apa gitu. Setelah senam nanti kita sudah terjadwal Mbak. Jadi pekan pertama itu dari PKO. Baik. Ya. Kemudian pekan kedua itu dari Dinas KB Mbak Dia. Ya, dari Dinas KB yang ketuanya adalah Kepala Dinas KB sendiri. Baik. DP 2KB P3A itu kan Ibu istri Bupati ya. Budiah itu. Budiah ya, baik. Itu juga biasanya selain dari kabupaten juga dari kecamatannya membina kita mengisi edukasi di sana. Baik. Kemudian dari pekan ketiga itu kita dari pimpinan daerah Aisyah maupun dari pimpinan cabang Aisyah dan Muhammadiyah. Tapi kalau dari pimpinan daerah kami belum pernah undang Mbak Dia. Oh baik, baik. Mungkin bisa diagendakan ya Bu ya. Iya. Kemudian nanti yang di pekan keempat ini kita sudah menjalin kerjasama dengan Puskesmas Silomerto. Dan di pekan terakhir itu memang ada bahkan dari Puskesmas Silomerto satu-satunya prolanis yang di luar puskesmas. Jadi kita itu sudah dipercaya. Biasanya kalau Aisyah itu kata beliau gitu, nek dipercaya insya Allah tanggung jawab. Makanya alhamdulillah kami teman-teman yang memang kurang punya hipertensi itu memang dikelompokkan. Dan alhamdulillah beliau dari puskesmas dan pasti itu datang dokternya Mbak Dia, dokternya Mbak mesti datang ke situ dan itu mengadakan prolanis di situ. Itu gambarannya seperti itu Mbak Dia. Wah ini luar biasa ya Bu ya, dan ini sudah berjalan ya untuk sahabat Purnamawasidi, dan kemarin itu belum lama tuh sudah ada wisuda ya Bu ya, yang juga dilaksanakan di Gedung Mangunkusumo. Di Gedung Mangunkusumo ya, luar biasa nih Daycare Lansia Aisyah di pimpinan cabang Aisyah Silomerto. Baik Ibu, mungkin kita akan sedikit flashback ya Bu ya. Dia mau tanya-tanya nih Bu, gimana sih Bu Daycare Lansia Aisyah Walidah ini mulai dari awal berdirinya sampai berkembang ya Bu ya sampai sekarang, bahkan sampai kemarin sudah ada wisuda dan bahkan Pak Bupati juga ikut beberapa kali kegiatan juga ya. Betul. Diawali memang kita itu kayaknya itu Aisyah itu kan apa sih yang belum dilakukan oleh Aisyah itu ya Mbak Dia. Kok ini saya tuh dengan teman-teman di cabang itu begini, ayo kita apa ya sing belum dilakukan oleh Aisyah, yuk kita mendirikan Daycare Lansia aja. Karena saya kok browsing itu ada pimpinan cabang yang ada di Jogja di Condong Catur itu kok sudah berjalan Daycare Lansianya. Kemudian kami yuk kita main yuk ke sana gitu. Akhirnya kita main ke pimpinan cabang Aisyah Condong Catur. Di sana kita studi tiru lah ya Mbak. Ternyata tapi di sana itu mahasiswanya luar biasa Mbak Dia karena dosen-dosen. Iya banyak dosen dan ya memang kami tidak akan menerapkan persis, akan tetapi kami dari pimpinan cabang, yuk kalau boleh kita juga akan yang penting bagaimana membahagiakan daripada lansia itu di usia senjanya yang memang perlu pendampingan, butuh teman dan yang lainnya. Itu saja Mbak Dia. Kemudian kami pulang setelah melihat dari Condong Catur, kita pulang, kita greget, yuk gimana kita agar jalan. Itu diawali di tahun 2024 ya. 2024 di bulan Agustus. Ya, awalnya kita memang baru sedikit banget Mbak. Baru 15 orang kalau tidak salah. Ya, 15 orang dan alhamdulillah sekarang sudah di angka 45. Wow, ada 45 mahasiswa ya yang sudah gabung nih di Daycare Lansia Aisyah Walidah ya, pimpinan cabang Aisyah Silomerto ya. Dan ini sahabat Purnamawasidi mungkin yang penasaran dan juga pingin ikut gabung juga ya, mungkin saat ini juga lokasinya ada di sekitar Silomerto dan mau ikut tapi kemarin-kemarin mungkin masih ragu-ragu. Nah ini informasinya lengkap sudah kita sajikan ya untuk sahabat Purnamawasidi. Oke, Bu Min dia mau kembali tanya nih Bu,
terkait dengan Daycare Lansia Aisyah Walidah nih Bu. Sejauh ini kan operasional itu kan sudah dari Agustus 2024 ya Bu. Iya. Dan kita sudah setahun lebih nih. Iya. Nah ini kan pasti kan ada biaya operasional yang tentu nggak sedikit dong, karena satu Iya. pekan sekali Iya, ya, iya, satu iya, bulan betul. 4 kali gitu kan. Nah ini gimana nih Bu untuk operasionalnya, dan bagaimana sih Bu untuk mencukupi kebutuhan operasional dalam setiap pertemuan? Apakah Aisyah juga mengelola dana itu sendiri atau ada iuran atau gimana Ibu? Masalah, iya. Mbak ini pokoknya kami itu sering haru Bu, Mbak. Dari awal yang dari sedikit 15 orang ini ternyata ya pokoknya kita datang ya. Oke. Pokoknya datang terus saya memang sering sekali dari pimpinan daerah Aisyah terutama sering, Bu, ayo Bu, saya mbok ditolong, jenengan punya waktu, tolonglah jenengan edukasi. Oke. Yang penting mereka itu terlayani, Oke. ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka sering juga, Bu, mbok belajar ini, belajar ini. Oke. Saya masih sesuai dengan walaupun kita sudah punya program, tapi kan kita menyesuaikan apa sih sebenarnya kebutuhan mereka. Kami sering mendadak ya, Bun tolong aku diisikan ini dari majelis apa ya namanya kesehatan, pimpinan oke. daerah hadir. Kemudian kalau nggak ada ya dari pimpinan cabang gitu. Kebetulan alhamdulillah banget Mbak, itu yang saya syukuri itu semua dimudahkan oleh Allah. Kebetulan yang majelis kesehatan cabang itu adalah semua dari medis, Mbak Dia. oke. Jadi kami sangat dimudahkan oleh Allah, dan mereka itu mesti menyisihkan waktu. Misalkan nggak bisa gitu, ya udah Pun saya tak tukar. Misalkan beliau kan ada yang bidan, ada yang Iya, perawat gitu. baik. Saya tak tukar sama temannya, saya dinas apa, kemudian nanti ditukar gitu. Oh, Nah, di situ awal sekali Mbak, ini kok cerita awalnya ya. Awal dari operasional itu kita memang disonggo itu apa ya Mbak Dia? Disupport. Ya, disupport ya. Baik. Disupport oleh pengurusnya, pengelola dan pengurus Oke, gitu. baik. Jadi untuk susunannya di sini kita ada yang penanggung jawabnya adalah pimpinan cabang, kemudian ada pengurusnya. Baik. Dan di bawah pengurus kita ada pengelola yang langsung mengelola daycare. Kalau di sekolahan ya ada kepala sekolah, ada guru-gurunya oke, gitu. baik. Itu ada langsung seperti itu. Nah itu awalnya itu kita seperti itu Mbak. Butuh apa ya nanti kita yang hanya berapa orang, Bu sesuk piye yo Le. Kita dari awal sampai hari ini alhamdulillah semua lansia dari sekarang yang sudah hampir 50 dengan pengurus itu nggak pernah yang namanya tidak makan siang. Oke. Nah ini kita tidak iuran Mbak. Baik. Bahkan kalau dari awal kita itu hanya pengurusnya saja, tetapi sekarang itu berebut. Para mahasiswanya yang berebut. Oke. Aku aja yang sedekah, aku aja yang sedekah, aku yang makan, aku yang snack. Itu mereka yang berebut, bukan dari kita. Kemudian untuk kemarin Mbak, yang namanya sarpras untuk dalam, dari kursinya mereka itu yuk kita iuran kursi, satu kursi berapa? Oh Bu, satu. Oke. Alhamdulillah sudah tercukupi. Kemudian kita ternyata ketika sudah kita habis bangun gedung loh Mbak Dea. Wow. Untuk kelas ini Bu, Iya, daycare. untuk kelas ya. Oh, Yang baik, awalnya kita itu ada di Serambi Masjid, kemudian kita bangun gedung, kemudian kebetulan di sebelah masjid itu ada wakaf tanah. Nah, Oke. kemudian yang diberi amanah untuk mengelola wakaf itu, Bu nggak apa-apa itu kalau mau dibangun gitu. Oh, oke. Akhirnya kami membangun dengan ukuran 6-12 oke. untuk ruang kelas, dan halamannya juga 6-12 itu. Oke. Sekarang bisa dipakai untuk Serambi. Kemarin juga Pak Bupati datang Mbak Dia. Oh, iya, Nah kita menyambutnya di baik. teras. Oh, baik. Nggih. Nah dari situ, dari pembangunan yang memakan biaya 65 juta, 67 ya Oke. juta itu kemarin, dari anggaran tersebut kita masih kurang 9 juta. Oke. Dan 9 juta itu kemarin sudah ditutup oleh Basnas, oleh Pak Bupati, oke, yang kemarin baik. Pak Bupati tindak ke Oh, sana, dia, Bu, ya. ya, baik. Dan Pak Bupati alhamdulillah juga masuk ke dalam ruang belajar kita. Untuk ada kipas angin, ada sound, itu dari mereka para mahasiswa. baik. Jadi kami memang tidak menerapkan ada SPP atau apa, itu tidak. Hanya mereka bertanya,
Bu Min kurang opo gitu biasanya ya simbah-simbah itu, Bu Min kurang opo gitu. Dan kami juga memotivasi untuk yang tidak punya, udah pokoknya yang penting tetap belajar, tetap bersama gitu. Yang lebih yang memberikan, ya, kalau yang memang cukup ya sudah tidak usah berpikir untuk kok saya nggak bisa memberi apa-apa. Dan alhamdulillah juga mereka bisa kok Mbak gitu, itu saja. Iya, ini luar biasa ya Bu ya, dan ini para mahasiswanya juga ikut terlibat ya Bu dalam memakmurkan nih ya, mulai dari pengadaan ruangan juga, iya, betul. bahkan sampai isi-isinya tadi kursi dan lain-lain nih. Iya. Oke, Bu Min akan kembali tanya nih Bu, dan ini yang tadi menarik sekali ya, sempat disinggung bahwa awal-awal ditopang oleh pengurus, dan pengurusnya juga ada yang perawat, ada yang juga bidan dan lain-lain. Nah ini Bu, kalau dia boleh tahu siapa aja sih Bu yang sudah terlibat dan juga mengikuti pembelajaran di Daycare Lansia Aisyah Walidah ini Bu? Iya. Tadi awal sudah saya sampaikan ya Mbak, yang sangat saya apresiasi itu justru dari mahasiswanya Mbak. Kenapa saya bilang seperti itu? Kemarin waktu membangun ya Mbak Dea, membangun itu justru yang kami tunjuk menjadi ketua pembangunan itu adalah mahasiswa itu. Jadi mereka sangat luar biasa bagaimana dia itu berusaha, itu namanya Bu Tati ya. Bu Tati Mulyono itu dia pokoknya berusaha bagaimana agar daycare ini, pembangunan ini jangan sampai macet seperti itu. Nah alhamdulillah tidak ada waktu 2 bulan Mbak. Gedung itu jadi ya, dan kemarin tadi sudah saya sampaikan ketika ada kekurangan itu memang ditutup dulu, yang penting jadi dulu gitu. Dan alhamdulillah sudah ditutup. Nah ini ada banyak keterlibatan di situ selain mahasiswa yang sangat para mahasiswa ini yang sangat luar biasa untuk mensupport kegiatan ini juga banyak kita disupport dari PKU, Puskesmas ya, PDA, PCM dan juga PDM, di mana ketika teman-teman yang ada di daerah lain, kemarin kebetulan saya juga bertemu dengan teman-teman se-Jawa Tengah itu, beliau itu sangat piye to yo nek engko harus bayarnya dokter, harus bayarnya perawat, harus kan memang itu harus ada Mbak ya, di itu. Tapi alhamdulillah dengan kami berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait ini, alhamdulillah dari dokternya kita juga gratis ya, karena kita punya PKU. Selain PKU juga dari dokter Puskesmas. Ya dokter Puskesmas juga selalu hadir, dan kebetulan itu dokternya malah murid aku. Murid aku di TK Aisyah 2 sini dulu sudah jadi dokter, dan ini akan lebih memudahkan kami dalam berkomunikasi dan berkoordinasi kaitannya dengan perkembangan daycare lansia ini Mbak Dia. Baik, ini luar biasa ya Bu, tentu banyak pihak yang terkait dan juga banyak pihak juga yang mendukung ya Bu ya. Kalau dari masyarakat sekitar bagaimana nih Bu dukungannya? Apakah juga ikut andil, ikut mengapresiasi, atau bahkan juga ikut sebagai mahasiswanya juga nih Bu? Dan kalau dari Aisyah serta Ortom di tingkat pimpinan cabang Aisyah Selomerto, apakah juga ikut support Ibu? Ya. Alhamdulillah sangat ya, untuk PCA dan PCM-nya sangat support. Bahkan untuk pengisian edukasi pun beliau dari PCM, dari PCA itu sering andil di sana. Kemudian dari masyarakat sekitar ya, justru masyarakat sekitar itu sering memang kami ajak ya Mbak ya, kami ajak. Kemudian yang belum, karena kita layanannya itu tidak hanya sebatas kita melayani warga kita saja. Dalam artian kita melayani layanan yang sangat luas untuk masyarakat umum. Nah kami juga sering ke lingkungan yang ada di sekitar, karena itu memang tempatnya di tengah perkampungan Mbak Dia. Walaupun tempatnya di agak dekat dengan sawah, karena itu merupakan perumahan, tapi perumahan kaplingan yang ada di sawah, tapi di situ juga masyarakatnya juga tahu kalau kita berangkat, terus badhe daycare nggih Bu gitu. Jadi mereka juga nggih gitu. Jadi kita memang karena lingkungan di situ
warganya itu masih sangat-sangat muda, Mbak. Jadi untuk ada batasan-batasan mahasiswa itu harus berapa sih umurnya? Mahasiswa itu minimal berusia 55 tahun gitu ya. Kami baru bisa melayani yang masih sehat, dalam artian yang masih bisa tindak sendiri ke sana. Sebetulnya himbauan dari pimpinan pusat Aisyah itu jangan hanya melayani yang masih sehat, tapi juga yang sudah jompo, yang sudah harus berjalan, tapi bukan panti penitipan anak, karena layanan kami adalah pendidikan. Ya. Pondok sama pendidikan itu berbeda. Kalau pendidikan itu kita hanya sehari, kemudian kita pulang. Tapi kalau pondok itu kan ada asramanya ya, ada tempat untuk menginapnya. Gitu Mbak Dea. Baik, ini luar biasa. Ini juga penting sekali ya Ibu ya untuk bisa selalu mensupport lansia biar makin semangat. Kan biar kalau lansia-lansia itu semangat jadi sehat ya Bu ya fisiknya ya. Oke, Bu Min, dia mau kembali tanya ya Bu ya. Kalau sejauh ini gimana Bu? Apakah lansia-lansia itu enjoy Bu dengan berbagai program yang memang sudah direncanakan ya, ini pihak pengurusnya Daycare Lansia Aisyah? Apakah lansia-lansia ini juga ini Bu, apa misalnya ada keluhan, aduh Bu ini misalnya saya kok ini ya Bu berat nih materinya Bu, atau misalnya Bu ini kok banyak spiritual yang ini saya belum bisa. Nah apakah sejauh ini respon dari mahasiswanya itu baik Ibu? Ya, alhamdulillah Mbak, dari awal yang namanya kendala seperti yang tadi disampaikan Mbak Dia, ini berat gitu memang ada Mbak. Ya, kita kan membahagiakan dan kita menggali apa sih sebenarnya kebutuhan mereka gitu. Kebetulan mahasiswa kami itu tidak hanya yang memang beliau itu dari yang SDM yang sedang, tapi kita sudah dari yang mahasiswa yang memang SDM menengah ke atas gitu. Jadi dari yang memang dari SDM yang menengah, yang atas itu ada. Ya. Kemarin ketika kita ngobrol dengan pimpinan pusat itu, Gun, ketika kami tunjukkan foto-foto dan kegiatan kami itu dari PP, wah iki nek kami kan punya angklung juga ya Mbak ya. Ini udah yang contohnya adalah dari Condong Catur. Condong Catur itu kan sudah termasuk yang high class ya Mbak. Jadinya SPP-nya sudah besar, kemudian yang sekolah juga para dosen seperti itu. Nah ini di kami pokoknya layanan secara umum. Jadinya dan memang ada Mbak. Memang ada, dan itu kalau yang keberatan gitu memang ada. Dan memang kalau yang dari Dinas KAPI sendiri menyampaikan tidak usah banyak nulis gitu. Tapi Masya Allah yang namanya mereka, justru mereka sendiri yang meminta. Ini sambil mengingat Bun. Kalau saya nulis, saya itu sambil ngelemeske jari-jari tangan, jari-jari saya lemes daripada untuk masak terus, untuk di rumah untuk nyapu, untuk apa, tapi ini juga sambil senam jari katanya. Nah ini permintaannya seperti itu. Jadi kami juga ketika ada masukan-masukan dari mereka gitu, kami tetap menampung. Gak usah yang berat-berat Bun. Bun ini kok butuh ini ya, gak usah terlalu banyak ininya. Kita tetap punya program ya Bun. Tetapi kita juga menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang penting kembali lagi mereka itu bahagia. Itu Mbak Dea. Luar biasa. Dan ini dia juga pengen pengen tanya langsung nih ke peserta, ke mahasiswanya ya Bu ya. Mungkin next time kita boleh bincang-bincang lebih lengkap lagi ya Bu Min ya. Dan sahabat Purnama CD nih, kita masih akan bincang-bincang bersama dengan Bu Min nih selaku pimpinan cabang Aisyah Selomerto. Dan kita menarik sekali ya bahwa Daycare Lansia Aisyah tidak hanya sekedar senam-senam aja, tetapi tadi ada 7 dimensi yang memang digarap oleh Aisyah cabang Selomerto yang luar biasa, mulai dari tadi spiritual bahkan sampai main angklung juga ya Bu ya. Betul Mbak. Ibu nih yang menjadi penasaran Dea juga Bu, karena ini kan yang terlibat adalah lansia ya Bu. Tentu kan ada pihak-pihak internal dari keluarga yang perlu mendukung, baik itu putra-putrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya juga. Nah sejauh ini bagaimana Ibu? Apakah lansia-lansia yang terlibat untuk yang mengikuti ya sekolah
ini mahasiswa-mahasiswanya ya Bu yang mengikuti Daycare Lansia Aisyah, apakah ini juga disupport, didukung oleh keluarganya, dan mungkin dari Bu Min ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pihak keluarga? Iya. Jadi terlihat ketika kemarin wisuda, Bu. Kemarin wisuda itu banyak yang WA saya, Bu Min boleh nggak kami masuk kayak dulu kan kami pernah diantar pada saat wisuda itu saya hampir nangis loh Bu, Mbak Dia. Bener haru banget ya. Saya udah nggak punya ayah ibu nih. Jadi dia itu bilang gitu, boleh nggak Bun aku masuk gitu. Aduh maaf karena yang diizinkan hanya dari pengelolaannya 5, kemudian itu yang wisudawan aja, wisudawati saja. Jadi tidak diizinkan untuk semua. Tapi yang sangat luar biasa Mbak Ira, Mbak Dea, saya haru banget ketika saya keluar. Putra-putri mereka itu sudah berada di luar ya, sambil membawakan karangan bunga, sambil, dan itu dari Dinas KB sendiri, wow kayaknya itu baru wisuda kan. Kalau Aisyah baru pertama Silomerto yang diundang untuk mengikuti wisuda di kabupaten, yang wisuda langsung Bapak Bupati. Tetapi kalau yang dari desa-desa ada kan desa binaan khusus lansia itu memang sudah berkali-kali. Tapi katanya yang terheboh itu hari ini. Gitu. Nah, Aisyah itu kalau kerja katanya nggak main-main. Iyalah Mbak gitu kata saya. Memang walaupun itu tidak disupport dana dari pemerintah, tapi insya Allah kami sudah jalan karena memang tekad kami ngurusi umat gitu ya Mbak ya. Jadi kami tidak hanya membahagiakan siapa anak-anak, ataupun kita tidak menyenangkan anak-anak kecil saja, tapi kita juga akan membahagiakan bagaimana bentuk dari birrul walidain kita kepada orang tua. Nah ini ada satu pesan untuk putra-putri kita tercinta. Toh saya juga sebentar lagi akan menjadi lansia beneran. Kalau sekarang udah lansia ya Mbak Dia ya, tapi lansia menurut umur gitu ya. Nah ini saya berpesan kepada anak-anak semua ya, anak-anakku semua, hargai dan cintai mereka ya, selagi mereka masih ada Mbak Dia. Ya, Mbak Dia masih punya orang tua lengkap. Masih, alhamdulillah. Hargai dan cintai mereka. Ya, orang tua kita itu adalah sumber kekuatan ya, sumber kekuatan dan kasih sayang. Karena bagaimanapun tidak ada yang menyayangi, sesayang dan memberikan perhatian seperti orang tua kita. Nah ini jangan merasa bangga ya meninggalkan orang tua kita untuk kesenangan sesaat. Saya lagi sibuk, saya nggak bisa, saya dan lain sebagainya. Berilah ruang khusus ya untuk walaupun hanya 2 menit, 1 menit setiap harinya untuk ditelepon. Dan ini juga saya lagi merasakan ketika anak-anak saya harus jauh. Itu suatu kebahagiaan ketika anak saya itu telepon, anak saya itu tanya kesehatan. Itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ternyata memang itu tidak hanya teori, tapi kenyataan yang sudah saya alami. Dan bagaimana ketika saya sudah tidak punya ayah dan ibu lagi, sudah tidak punya orang tua, Masya Allah betapa kangennya kita dengan orang tua. Tapi itu tidak ada gunanya ya, hanya doa-doa kita yang akan diterima. Nah karena mereka tidak pernah meninggalkan kita ya, meninggalkanmu bahkan saat kamu tidak punya apapun ya. Saat kita anak-anak itu tidak punya apapun, yang ada adalah orang-orang tua kita. Gitu ya Mbak Dia. Dan luangkanlah waktu bersama apabila dekat ya, sekedar ngobrol, sekedar memberikan perhatian. Apa kabarnya Pak? Apa kabarnya Bu? Udah makan belum gitu. Sapaan seperti itu saja Mbak Dia ya. Itu seneng banget kalau orang tua itu disapa seperti itu. Itu Mbak Dia kaitannya dengan pesan yang akan saya sampaikan untuk anak-anak kita. Kita pernah menjadi anak, tapi kita belum pernah menjadi orang tua. Dan sekarang saya pernah menjadi anak dan sudah menjadi orang tua. Luar biasa. Seperti itu ya Mbak Dia ya. Gini jadi haru nih.
Oke, luar biasa Bu Min. Ya ini penting juga nih bagi anak-anak ya, karena dia juga anak-anak nih. Ya, penting sekali bagi kita semuanya memang untuk sebagai salah satu birrul walidain anak-anak kepada orang tua kita ya Bu ya. Betul, betul, Dan ya. ini sepertinya anak-anak bakal seneng Bu kalau orang tuanya Iya. itu ikut daycare ya Bu. Insya Kalau Allah, biasanya mudah-mudahan. orang tua itu kan kalau misalnya nih ada kata-kata yang keluar dari anak itu kayak kesannya itu kayak apa-apa nggak boleh nih, nggak boleh makan ini, nggak boleh Iya. makan itu Iya, gitu ya. betul, Tapi betul. kalau ketika mengikuti di daycare lansia ya mungkin dari Ada pihak pembelajaran, dokter ada Iya. pembelajaran dan lain sebagainya, mungkin ini kayaknya nasihatnya lebih kena gitu ya. Jadi nih buat anak-anak atau buat anak-anak nih, buat apa namanya sahabat Purnama CD yang mungkin punya orang tua ataupun juga yang sudah memasuki umur lansia ya Ibu Iya. ya. Nah, ini bisa mengikuti daycare lansia Aisyah di pimpinan cabang Aisyah Selomerto. Dan untuk bagaimana agar bisa bergabung ya, nanti bisa langsung aja hubungi Bu Min ya. Iya, bisa, Oke, Mbak. atau nanti bisa juga komen di bawah ini, hubungi Radio Purnama CD biar kita sampaikan ke Bu Min gitu ya. Oke, baik Bu Min, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama Mbak Dea. Iya. Ini tak terasa kita bincang-bincang sudah hampir 1 jam Ibu ya. Masya Allah. Ya luar biasa, mudah-mudahan tetap sehat, tetap Amin, semangat amin. Ibu. Amin. Ya makin manfaat juga untuk daycare lansia Aisyah Walidah di pimpinan cabang Aisyah Selomerto. Ya luar biasa, terima kasih Ibu. Kami tunggu hadirnya lagi di Radio Purnama Insya CD. Allah. Terima kasih juga Mbak Dea atas Oke. kesempatannya. Nah, Baik. mudah-mudahan kami bisa berbagi ilmu lagi. Amin. Oke. Dan senang sekali sahabat Purnama CD, akhirnya dia dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1 Awonosobo akhir sudah bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini bersama dengan pimpinan cabang Aisyah Selomerto, ya bersama dengan Bu Min dari daycare lansia Aisyah Walidah Ibu ya. Terima kasih banyak Bu Min, dan terima kasih sahabat Purnama CD yang sudah menyimak melalui udara dan juga mendengarkan dan menyimak juga melalui channel YouTube Radio Purnama CD Wonosobo. Terima kasih dan sampai jumpa. Dia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.